Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kemarin banyak banget yang komentar nih di video kami. Bang, bahas dong pertandingan Adiaksa lawan Sriwijaya yang skornya 15-0. Apa yang mau dibahas coba? Apakah ini kalian sebut ada indikasi sepak bola gajah gitu? Atau ada indikasi pengaturan skor gitu? Atau ada mafia yang berada di balik ini semua gitu? Ya, kami pribadi nggak bisa bilang apakah pertandingan ini dijual atau pertandingan ini memang disebut sepak bola gajah atau pertandingan ini memang penuh dengan mafianya. Kenapa demikian? Ya karena kondisi Sriwijayanya emang lagi hancur. Sekarang gini deh ya, coba bayangin kalau kalian jadi pemain Sriwijaya. Kalian kerja nih ya, keluar tenaga, keluar ongkos sendiri, capek, tapi nggak digaji. Apa yang akan kalian rasakan? Males kan? Ya itulah yang dirasakan oleh para pemain Sriwijaya FC. Mereka udah keluar ongkos sendiri, keluar tenaga, gaji mah nggak ada. Ya kalau gitu gampang bang, ngapain masih di Sriwijaya? Udah keluar aja. Nggak segampang itu juga. Karena di sepak bola itu ada yang namanya ikatan kontrak. Harusnya para pemain Sriwijaya itu sebelum mereka tanda tangan kontrak di Sriwijaya, mereka teliti lebih dahulu dengan kondisi keuangan Sriwijaya. Sebab kalau udah kayak gini, mereka juga serba salah. Mau keluar, ya mereka akan kena denda juga. Denda apa? Denda harus ngebayar kontrak yang udah diberikan dari awal. Jadi ya mau nggak mau mereka harus tetap bertahan di Sriwijaya. Sebab kalau keluar bukannya dapat duit, malah mereka ngeluarin duit buat bayar kompensasi kontrak. Jadi apa yang salah dengan skor 15-0 ini? Terlepas ini disengaja atau tidak, ya tapi mungkin saja ini bentuk protes para pemain Sriwijaya ke manajemen Sriwijayanya. Itu kalau buat kami pribadi. Ya kalau gitu kenapa Sriwijaya nggak dibubarin aja bang? Ya nggak bisa lah. Sebab liganya belum kelar. Kalau Sriwijaya bubar di tengah kompetisi, ya Sriwijaya harus bayar denda ke PT LIB dan PSSI. Serba salah kan? Ya iyalah serba salah. Sriwijaya itu di posisi yang udah serba salah, udah terjepit sana sini, udah nggak punya duit sama sekali, nggak ada sponsor lagi, mau bayar pemain aja nggak bisa, mau bubar atau mundur, mereka juga nggak punya duit buat bayar dendanya ke PSSI. Mau WO, udah WO aja deh daripada malu-maluin kalah 15-0. WO juga nggak mudah, WO itu pasti kena denda juga, ujung-ujungnya keluar duit juga. Emang kalian pikir sebuah tim itu di Liga Indonesia, baik Liga 1, 2, dan 3, kalau mereka nggak mau bertanding alias WO dengan alasan karena nggak punya duit, nggak punya akomodasi, dan lain-lain, itu nggak bakalan dihukum gitu sama Komdis? Ya dihukum lah. Jadi ya boro-boro buat bayar denda Komdis, wong bayar pemain aja, wong beli akomodasi, ongkos pemain aja, mereka udah nggak punya duit. Itulah sedikit gambaran kondisi Sriwijaya FC sekarang. Kalau dibandingin sama Tarkam, ya jelas Tarkam lebih enak dong daripada kondisi Sriwijaya. Tarkam nih ya, makan, minum, dikasih sama yang ngontrak, yang main nyewa kita. Terus juga dapat bayaran duit juga. Lah Sriwijaya, ongkos ke stadion aja para pemainnya itu ongkos sendiri. Makan, minum, beli sendiri. Kalau nggak mau main ya didenda juga karena masih punya kontrak. Ya kalau gitu Sriwijayanya jual aja ke investor luar. Mana ada yang mau? Karena dengan segudang permasalahan di Sriwijaya FC itu, apa ada investor yang mau? Inilah segudang permasalahan Sriwijaya FC. Yang pertama, manajemennya kabur, wakil presiden sama direkturnya kabur. Punya utang juga lebih dari 40 miliar katanya. Terus juga sengketa saham nih yang belum
jelas nih sahamnya siapa yang punya. Ya gimana investor mau masuk, wong sahamnya aja belum jelas. Jadi kalau buat kami pribadi nggak ada yang salah tuh dengan skor 15-0. Cuma yang jadi sorotan kami tuh kenapa Adiaksanya sendiri sangat tega gitu loh. Kan bisa skornya nggak usah gede-gede 5-0 kayak gitu, atau mungkin 7-0 lah ya, nggak usah sampai 15-0 juga. Tapi kan itu juga susah juga. Ya bisa aja, mungkin aja, bisa aja Adiaksa pun ada yang minta untuk cetak gol ya segitu. Kan kita nggak ada yang tahu. Intinya yang sering banget kami bilang ya, jangan pernah mencampur adukan sepak bola dengan politik. Inilah hasilnya terbukti kan. Jadi buat tim manapun ya yang saat ini berkecimpung atau diselimuti oleh politik, ya siap-siap aja nasibnya sama dengan Sriwijaya. Sriwijaya itu 2 kali loh juara Liga Indonesia, tapi justru hancur lebur sekarang. Lanjut, ini soal apa ya? Soal golnya Adrian Luna di Persik Kediri saat lawan Bali United. Nah, gimana menurut kalian? Ini sah apa enggak nih? Ada yang bilang golnya nggak sah, ada juga yang bilang golnya sah. Udah biasa lah, Konoha emang kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya bukan Konoha namanya. Kalau nggak sesuatu nggak diperdebatkan, ya nggak aneh gitu. Ya bukan Konoha namanya. Wong di Konoha mah aneh banget. Ada jambret aja itu pakai pengacara, ada pengacaranya sampai bawa-bawa nama Allah minta jambretnya dilindungi. Kan ini aduh tanda-tanda akhir zaman. Jambret lo dilindungin pakai bawa-bawa nama Allah. Oke, ini versi kami lo ya. Buat kami pribadi, gol ini 100% sah. Kenapa demikian? Coba lihat gerakan ini. Hoffmeier, kipernya Bali, itu kan ambil bola yang udah out nih tendangan gawang. Tapi kan bolanya itu dilempar tuh sama dia tuh. Didorong gitu kan, dilempar gerak tuh. Itu udah lepas dari tangan. Itu lepas dari tangan, itu namanya udah hidup. Kecuali ditaruh di tanah, dipasi dipegangin sama tangannya, itu belum hidup. Tapi itu udah dilempar loh sama dia. Yang kedua, perhatikan gerakan ini. Setelah dilempar, terus bolanya disentuh lagi sama kaki, seolah-olah ngoper ke Kadek Arel. Artinya, ya wajar kalau diserobot sama pemain lawan. Ini bola udah hidup, udah 2 kali sentuhan. Kecuali kasusnya di situ nggak ada Kadek Arel lo ya. Meskipun bola itu diambil dari luar oleh Hoffmeier terus dilempar ke gawang, ke depan gawang gitu, itu baru nggak boleh diserobot sama tim lawan karena memang itu untuk tendangan jarak jauh. Lah di situ kan ada Kadek Arel. Gitu kan. Itu artinya itu tendangan jarak pendek. Itu disentuh lagi sama dia. Kan double tuh sentuhannya. Gimana? Udah paham ya? Ini kan sekelas kiper ex Eredivisie lo ya. Nggak paham lo. Kan ini lucu banget nih kiper Bali yang satu ini. Nah, by the way, laga ini kan mempertemukan Kediri lawan Bali, tapi tetap aja Persib yang dibawa-bawa. Ya, 2 pemain Persib di 2 laga Persik Kediri jadi sorotan. Saat lawan Malut, Rezaldi kena kartu merah. Lawan Bali, giliran Hamra yang bunuh diri. Tapi buat kami dua-duanya juga nggak salah. Rezaldi pun kemarin nggak salah karena ya emang di orang terakhir. Hamra pun di laga ini juga nggak salah bunuh dirinya. Kenapa? Ya itu bola nyamperin dia kok. Cuma ya lagi bedanya itu kalau Rezaldi kemarin kartu merah, akhirnya Persik Kediri kalah telak dari Malut. Kali ini Hamra lebih beruntung, meskipun cetak gol bunuh diri nggak disengaja, Persik Kedirinya masih tetap menang. Lanjut, ini lagi rame juga nih. Ada seorang selebgram, tahu kan selebgram, artis Instagram. Ini ya namanya ya. Kalian lihat sendiri lah ya, tahu lah ya siapa dia. Dia ini posting di IG-nya, katanya dapat perlakuan gak enak saat dia ini away bersama Jackmania ke stadionnya Persita ya. Saat Persita lawan Persija, tuh baca sendiri tulisan dia. Yang lucunya buat kami, kok malah seolah-olah nyalahin kelompok supporter lain ya? Ya mungkin dalam tanda kutip di sini Viking lo ya, meskipun dia nggak nyebutin ya. Maaf lo ya Mbak Erika, tapi Tangerang itu Sunda lo. Harus Anda tahu, Tangerang itu Sunda. Dulunya Tangerang itu Jawa Barat, makanya bahasanya pun Sunda. Dan nggak semua orang Sunda itu Viking.
Pakai bilang kayaknya bukan supporter Persita, karena supporter Persita ramah-ramah, senyum-senyum, nyapa-nyapa. Lah terus supporter siapa? Kan yang main Persita lawan Persija. Masa nyalain supporter lain? Mau playing victim gitu? Gak usah pakai kayak gitu. Harusnya kalau merasa diintimidasi, kalau merasa terganggu, coba klarifikasi, tanya pada pelakunya siapa mereka dan dari kelompok supporter mana. Jangan nantinya malah menimbulkan fitnah. Bukan kami nuduh lo ya, tapi daripada nanti kan banyak yang salah paham, ujung-ujungnya terindikasi fitnah kepada kelompok supporter lain. Ya mending bikin klarifikasi, siapa tuh orang yang ngerumunin, supporter mana. Ya kalau cuma posting-posting kayak gini tujuannya buat viral-viral doang, itu mah gampang. Tapi efek dominonya gimana, dipikirin gak ke selanjutnya. Oknum atau orang yang dituduh itu yang pasti tersinggung, mungkin kan tujuannya ke Viking. Nah bagaimana? Ini tambah parah dong rivalitas antara Viking dan Jackmania. Terus di sini dia bilang dia away sama teman-temannya Jackmania. Di sini aja udah salah, udah tahu ada larangan away, kok away sama Jackmania? Apa coba tujuannya kalau bukan cuma mau viral doang? Maaf lo ya, kami bukan nuduh tapi cuma mengomentari. Maaf lo ya kalau kami emosi, kami tuh udah susah payah lo. Dari awal, dari nol, agar supporter-supporter di Indonesia itu damai. Tapi orang-orang yang nggak tahu seluk-beluk sepak bola, nggak tahu seluk-beluk supporter dari nol, seolah-olah tiba-tiba bikin gaduh. Gimana kami nggak jengkel? Tuh buktinya di kolom komentar penuh kan. Tujuannya, ejekannya, tuduhannya sama supporternya Persib. Kan situ pribadi udah terkenal, udah artis gitu kan, ngapain juga coba ikut-ikutan nimbrungin bola. Ya sah-sah aja sih kalau cuma hobi nonton bola, tapi nggak gini juga caranya. Kami pribadi ya menyayangkan juga insiden yang menimpa Mbak Erika ini, tapi harusnya diklarifikasi dulu. Ini sebenarnya supporter mana? Jangan asal bikin postingan seolah-olah menyudutkan satu kelompok supporter. Akhirnya apa? Jackmania dan Viking lebih panas. Apa situ mau tanggung jawab? Padahal kan belum tentu yang ngerumunin itu supporternya Viking atau supporternya Persib. Gimana? Makanya ya lebih baik itu selanjutnya ke depannya lebih bijak lagi lah. Apalagi buat seorang public figure gitu aja. Ini juga nih ada nih supporter Persib yang malah away ke Solo. Pokoknya ya kalau nanti terjadi keributan di Solo nggak usah pada teriak-teriak. Itu bukan kita kok, bukan anggota kita dan lain, nggak usah. Tapi ya kalian harus tanggung jawab sendiri lah ya. Kan harusnya kalian udah tahu ada larangan away, kenapa tetap away. Jadi ya resikonya tanggung sendiri. Ya kalian nggak gimana nggak mikir ke depannya. Udah tahu ya Viking itu ademnya aja disenggol-senggol mulu, gimana away-nya? Ya udah pasti akan rame nih, pasti ada yang akan bikin ribut lagi. Dan siapa jadi tersangkanya? Tetap Viking juga. Yang salah siapa? Yang bodoh siapa? Ya kalian sendiri yang away. Sementara di Persibnya sendiri, Dado kabarnya akan pulang nih ke Persib Bandung di putaran 2 ini. Kata Boyan Hodaksi katanya buat mengantisipasi nih, alias cadangan kalau Maklok ini lagi cedera. Tapi kok kami malah curiga ya? Curiga apa ya? Apakah Persib benar-benar gagal nih ngedapatin Pelupesi? Karena kan logikanya gini, kalau Persib berhasil ngedapatin Pelupesi, nggak mungkin dong Dado dipulangkan. Dan seandainya benar Persib cuma datangkan 2 pemain baru di putaran 2 ini, dan pemain-pemain yang dirumorkan ke Persib itu gagal semua, ya ini ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, apabila Persib gagal di ACL tapi juara di Liga, Persib sedikit selamat nih dari ejekan karena mungkin akan ada alasan, fokusnya di Liga, betul dong. Yang kedua, kalau Persib gagal di ACL dan gagal juara di Liga, ya abis Persib. Udahnya di Liga cuma banyakkan rumornya tapi nggak pernah terjadi. Sok-sokan cuma datangin 2 pemain baru di putaran 2. Yang ketiga, kalau memang di ACL gagal dan di Liga gagal, ya udah akan jadi bahan bulian utama seluruh supporter di Indonesia. Gagal di ACL, gagal juga di Liga. Apa namanya? Masa kalah sama tim APBD? Tim APBD aja belanja banyak pemain tuh lah. Kok Persib yang katanya tim bergelimangan dana
Masa nggak mampu beli pemain, kan gitu. Jadi kita akan tunggu nih bagaimana nih hasilnya Persib di akhir musim nanti ya. Dan kita juga belum tahu nih, soalnya nih kan bursa transfer masih dibuka.